Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang lanjutan dugaan penyerobotan tanah dengan terdakwa Margareta Makaleu kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado Rabu 10 September 2025. Menariknya, sidang yang dilangsungkan di ruang Profesor Dr. Wirjono Projodikoro SH berjalan alot dengan dihujani sejumlah pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa, yakni Dr. Sastrawan Totoni Paparang SH MKN dan Hanafi Saleh SH. Mengawali persidangan, penasihat hukum dari terdakwa Margareta Makaleu, baik Santrawan Paparang maupun Hanafi Saleh, menginformasikan kepada tim hakim kondisi klien mereka yang mengalami perlakuan tidak adil dalam upaya mendapatkan pelayanan medis saat kondisi terdakwa memburuk karena sakit saat ditahan di rutan. Tim kuasa hukum Margareta Makaleu juga memohon agar hakim mengizinkan terdakwa menjalani pengobatan dan mengabulkan penangguhan tahanan untuk kepentingan pengobatan terdakwa. Tidak akan mengajukan eksepsi langsung ke pokok perkara, tetapi permintaan kami kepada Yang Mulia ada 3 hal. Yang pertama, sebagaimana disampaikan rekan kami, Saudara Hanafi Saleh, kondisinya dalam keadaan sakit, yaitu kemarin sudah disampaikan oleh klien kami, dia tinggal pakai oksigen, tetapi ketika berobat di klinik, ternyata ada yang menelpon, entah itu ibu jaksa atau siapa, untuk melarang, untuk menerbitkan adanya surat keterangan sakit. Yang kedua, Yang Mulia dengan segala hormat bisa melihat kondisi klien kami. Kondisinya sekarang dibawa obat-obat, berobat kemarin di poli, dan mohon ada pertimbangan dari Yang Mulia, kiranya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengobatan yang layak. Dan yang ketiga, permohonan kami ini yaitu menyangkut bahwasanya keberadaan mengenai saksi-saksi nanti berkembang juga dengan proses penahanan dari klien kami. Dan kami nantinya dalam materi penyampaian dalam keterangan saksi-saksi kami uji. Terima kasih Yang Mulia. Dan majelis mengenai surat pengalihan penangguhan penahanan atau mengalihkan keterangan rumah, majelis sudah musyawarah. Majelis terdapat bisa dialihkan dengan catatan ada rekomendasi atau catatan dari dokter bahwa yang bersangkutan itu sakit. Kalau belum ada, kita belum bisa. Rekap medisnya harus ada. Itulah Yang Mulia, izin kami lanjut sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami, bahwa sejatinya memang pada intinya klien kami ini atau anak-anaknya juga sudah berusaha atas desakan kami bahwa segera menyelesaikan semua administrasi yang menyangkut dengan dalam keterkaitan dengan penangguhan penahanan sebagaimana yang dimaksud oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Tetapi itu satu poin tadi Yang Mulia, kami sendiri tidak sangat bingung ya. Kenapa? Apa sebenarnya kepentingan jaksa yang nilai-nilai kemanusiaan dalam menegakkan keadilan sehingga nilai kemanusiaan itu dapat dikesampingkan begitu saja? Padahal itu adalah hak seorang terdakwa yang apabila dalam kondisi sakit ketika itu, ya secara manusiawi semestinya kan diberikan kesempatan untuk dia berobat atau memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah sakit. Kalau tidak, jaksa penuntut umum pun juga mampu atau dapat mengalihkan atau membuat suatu keterangan bahwa sejatinya yang bersangkutan ini adalah sakit. Datanglah untuk mencek langsung di sana. Jadi kami berpendapat, apakah jaksa penuntut umum ini menghendaki bahwa klien kami itu harus meninggal di dalam tahanan sebagaimana yang dialami oleh beberapa korban yang lain yang sudah meninggal baru banyak alasan yang bukan Yang Mulia. Ini menyangkut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kami juga tidak akan memaksakan kehendak kami ketika hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien kami kepada kami Yang Mulia. Ada petugas MP di sini. Jadi dari MP juga harus bertanggung jawab itu untuk memberikan konfirmasi kepada kita bagaimana kliennya itu terdakwa itu berada di sana itu bagaimana. Klien sama penuntut umum
ya harus juga bertanggung jawab atas kesehatan daripada si terdakwa. Jadi sekarang kita kembali lagi, apakah terdakwa mau diperiksa? Kalau sakit kita tunda, dan kalau mau minta izin untuk berobat ke dokter, kami siap untuk memberikan izin. Tapi untuk dialihkan, kami butuh rekap medis dari dokter untuk kami bisa alihkan. Itulah hasil musyawarah kami begitu. Jadi begini yang mulia, lanjut menyangkut dengan persidangan pada hari ini, kami penasihat hukum juga tetap meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh prinsipal kami ini, terdakwa ini, bahwa memang masih sanggup untuk menjawab pada hari ini. Ya, itu kami serahkan kepada majelis hakim, kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan, kami sangat sependapat bahwa persidangan hari ini tidak dilanjutkan. Ya. Kalau memang dari penasihat hukum bilang dihalangi untuk periksa dokter, bikinlah surat ke kita izinkan untuk berobat untuk 1 hari itu. Kalau memang dokter setelah berobat bahwa hasil diagnosanya memang ada penyakit yang harus istirahat, ya kita membuat bantaran atau pengalihan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Mohon izin yang mulia, suratnya tidak akan kami ajukan minggu depan, tetapi untuk memaksimal keadaan dari klien, mohon izin akan kami ajukan secara administrasi dan dengan kami paling lambat besok yang mulia. Iya. Terima kasih. Sekarang kan ada bakor untuk minta izin di ekor, itu bisa dari rumah itu bisa, jadi nanti masuk. Berpadu. Terima kasih yang mulia. Dalam hubungan dengan itu yang mulia, satu lagi yang ingin kami sampaikan di hadapan persidangan yang mulia ini. Pada hari Sabtu, klien kami ini tekanan darahnya itu naik sampai 250 sekian yang mulia. Masuklah berobat di poli. Sesudah itu diminta keterangan untuk sakit, tidak dikasih juga itu yang mulia. Jadi fakta itu yang perlu kami sampaikan. Saya bilang bahwa kondisi daripada suatu terdakwa itu yang mengetahui itu kan LP. Jadi LP harus segera membuat surat ke kita. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, makanya dari. Sekarang kita lanjut. Ada saksi. Setelah menyampaikan informasi dan permintaan kepada majelis hakim, akhirnya sidang dilanjutkan kepada perkara pokok. Ada 5 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan salah satu saksi adalah saksi pelapor. Sidang perkara dengan nomor 242-PID-B 2025-PN-MDO yang diketuai Yance Patiran SHMH dengan Hakim Anggota Ronald Masang SHMH dan Mariana R. Korompit SH berjalan makin memanas. Suasana sidang terlihat alot dan memanas serta diwarnai interupsi dari kuasa hukum terdakwa lantaran pertanyaan jaksa penuntut umum dan jawaban yang disampaikan oleh kelima saksi, terutama saksi pelapor, dianggap melenceng dan sebagai kesaksian palsu. Kemudian oleh karena kita banyak saksi mewakili saksi 2, 3, 4. Ya, kemudian tangan kanannya untuk agama Katolik 3 dan untuk agama Protestan membentuk huruf P. Ikutilah janji yang saya ucapkan. Saya hanya melafalkan saudara yang berjanji. Ya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Ya, jadi saksi-saksi sudah diberi diambil sumpah. Keterangan maupun tanda tangan yang ada di BAP adalah dengan keterangan saksi. Ditanyakan kepada saksi-saksi ya, kenapa terdakwa dihadirkan di persidangan saat ini sebagai terdakwa, ada masalah apa? Saya memberikan laporan karena terdakwa menaruh baliho di tangan kami. Tahu bagaimana caranya dia memberi baliho di tangan saksi? Saya dapat info, bukan saya sendiri, dari penasihat hukum saya bahwa
kira-kira bulan Februari 2024 terdakwa menanamkan baliho yang bertuliskan dilarang masuk. Maaf, saya bisa lihat saja. Ya, kalau memang hafal boleh baca. Jadi maksud saudara ini yang ditanam di lokasi tanah saksi. Ya, betul. Cara menanam atau memasang baliho ini di tanah saksi, apakah itu di luar, di depan jalan, atau di dalam tanah? Di dalam lokasi. Pagar saya, di dalam Oh, di lokasi. lokasi tanah saksi. Kuasa itu kemudian ada dari sidang, ada pemeriksaan lokasi. Saat itu ada sidang perkara perdata atau apakah saksi lebih anu saja? Ya. Saksi 1 tahun. Yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat terdakwa saat sidang kegiatan di lokasi dan berdiri di tanah dengan saudara. Yang ini apa yang ini? Gambar seperti ini. Ini ada dua gambar. Kami yang mana? Saya yang pas. Ini gambar seperti Ini. Ini semuanya ini. oh, semuanya ini. Semuanya ini ya. Tunjukkan langsung oleh pihak mereka ini ya. Dan ya, Ya, silakan dulu. Tanya ya. Tunjuk satu-satu sini. siapa yang Pak saksi? Hanafi yang menunjukkan Siapa? Pak Hanafi. Pak Hanafi. Menurut dia Pak Hanafi. Tim kuasa hukum terdakwa Margareta Makaleu menilai bahwa keterangan kelima saksi tidak satu pun yang mampu memojokkan kepentingan hukum terdakwa, termasuk dakwaan JPU. Sebaliknya, menurut kuasa hukum, pernyataan saksi justru menguntungkan klien mereka. yang gambar tadi. Gambar tadi yang ditunjukkan tadi saudara mengatakan ditunjukkan di sidang lokasi saat perkara perdata digelar dan selanjutnya di DPM. Di DPM atau DPM ada pertemuan tanggal 11. Gambar yang dimaksud saudara jaksa penuntut umum akan dipakai untuk kepentingan pembelaan dari klien. Kalau tidak termasuk dalam berkas perkara, kami tolak. Ada punyanya. Mana? Gambar yang ditunjukkan tadi di hadapan majelis itu. Gambar dua itu ya. Iya, yang dua itu dua digabung jadi satu itu yang mulia. Iya, ada di dalam berkas perkara. Oh, disita. Sita pengajian atau yang di sini? Iya, untuk kami gambar ini dilampirkan enggak? Iya, dilampirkan di dalam berkas perkara. Ini jadi barang bukti yang mulia. Oh, kenapa dikasih keluar? Kenapa tidak di Digabungkan dengan barang bukti ini yang mulia. Dia tidak dimasukkan dalam berkas, tapi di Barang bukti terpisah. Kalau demikian, gambar ini kah yang disita, Iya. diperlihatkan saat ini? Iya. Baik. Jadi ada izin penyitaan dari ketua. Baik, ya. Nanti kami anggapi suatu beberapa. Ya, ini satu gambar. Apa saya ini karena gambar ini objek tanah ini banyak yang mulia. Lalu di dalam berkas perkara ini juga objek tanah yang mulia. Silakan periksa di dalam berkas Berita perkara. acara nomor B3. Kami ini menanggapi apa yang pernah. Kami akui bahwa kami pernah tunjukkan karena gambar ini kami terima dari prinsipal kami. Ketika kami bawa di sana yang kami tunjukkan adalah gambar ini. Ini gambarnya yang kami tunjukkan, tapi bukan gambar yang berbentuk seperti itu. Iya. Kalian rekayasa gambar itu. Oke, di dalam besar. Kalian rekayasa gambar itu. Yang kami tunjukkan adalah gambar ini. Ya? Ya, sudah duduk. Duduk. Mohon izin yang mulia. Tolong tunjukkan di hadapan majelis kalau gambar yang kami tunjukkan dari bentuk begini atau yang bentuk ini.
Secara tunjukkan AKP, Anda akan kami laporkan keterangan sumpah palsu di hadapan majelis. Tunjukkan. Mana? Mana? Tunjukkan gambarnya mana? Ya saya, betul saya akui bahwa ini yang saya tunjukkan karena ini saya terima dari prinsipal kami. Ya, gambar ini kenapa yang sudah begini? Gambar yang sama di mana? Ini gambar ini. Oh, ini karena termasuk di tempat kami. Pengacara saya, penasihat hukum saya memberikan utara. Iya, itu kan berarti kalian sudah rekayasa kalau gambar ini tidak ada. Yang kami terima dari prinsipal kami adalah ini. Bapak Ya. itu, dalam keadaan itu. Ya. Betul, majelis cakap. Ya, sudah. Dalam persidangan ini, Satriawan Paparang, kuasa hukum dari terdakwa Margareta Makaleu, juga membongkar dugaan adanya pasal siluman yang sengaja dicangkokkan dalam dakwaan kepada terdakwa Margareta Makaleu. Dan tanda tangan. Pertanyaan saya, ketika saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5 diperiksa, apakah saksi 1, 2, 3, 4, 5 diperiksa dijelaskan pasal 263 yang menjadi pokok pemeriksaan saudara saksi 1 sampai dengan 5? Ataukah hanya dasarnya pasal 167 ayat 1 KUH pidana saja? Silakan dari saksi 1 dulu. Untuk pasal saya tidak tahu. Begini, jadi sekalian dijelas 167 apa? Jadi itu kan penyerobotan dan Baik, yang mulia. Baik, yang mulia. Pasal 263 yaitu pemalsuan surat. Pasal 167 memasuki pekarangan orang secara tanpa izin, atau bisa dikatakan bahasa sehari-hari penyerobotan. Nah, apakah pasal 263? Sebab di dalam pasal-pasal yang dasar pemeriksaan kepada saudara saksi 1, 2, 3, 4, 5 tidak pernah tercantum pasal 263. Apakah pun diperlayakkan berita acara pemeriksaan terhadap saudara saksi di hadapan yang mulia? Coba jelaskan dari saksi 1. Silakan 55 maju di hadapan yang mulia. Izin yang mulia ya. Mohon izin yang mulia. Sebagaimana dasar yang dipakai di dalam berkas perkara ini, dari laporan polisi dan menuju kepada sprint penyidikan dan SPDP yang menjadi dasar, begitu juga keterangan para saksi 1 sampai dengan saksi 5, tidak ada pasal 263. Pertanyaan saya, mengertikan pasal 263 yang saya sebutkan tadi adalah pemalsuan surat atau tidak? Saya tidak mengerti. yang saksi-saksi lain ada yang tahu, silakan. Dari pertengahan ke mana? Oh, cuma dimintai keterangan, tidak dijelaskan. Karena di dalam sini tidak ada. Apakah saudara saksi pernah ditunjukkan oleh saudara jaksa penuntut umum bahwasanya dari laporan polisi LP nomor 182 tahun tanggal 27 Maret 2024 pelapor di Gunawan, surat perintah penyidikan nomor 5 tanggal 15 Januari 2025, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor 4 2025 tanggal 15 Januari 2025 bahwasanya pasal yang dipasang oleh penyidik hanya pasal 167 ayat 1 KUH pidana. Diberitahukan tidak? Kalau demikian, apakah disampaikan juga, diperlihatkan kepada oleh saudara jaksa penuntut umum? Sini dulu, bapak-bapak saksi yang terhormat. Berita acara pendapat dari resume, bapak-bapak saksi tidak pernah diperiksa dengan dasar pasal 263. Tetapi dalam berita acara pendapat resume di sini, ini dicangkokkan pasal 263. Seolah-olah pasal 263 ini masuk dalam analisa yuridis. Begitu juga dalam sampul perkara. Apakah diperlihatkan sampul perkara dan resume ini kepada saudara saksi? Mohon izin
izin yang mulia untuk penyidik pembantu yang menandatangani berkas perkara Suyono Wiyanto kiranya diperintahkan saudara jaksa penuntut umum untuk dihadirkan sebab dalam berkas perkara mulai dari laporan, panggilan saksi, berita acara pemeriksaan tidak pernah tercantum pasal 263. Pasal 263 itu hanya dicantumkan pada resume saja dan sampul perkara yang mulia. Yang lain tidak pernah ada. Kiranya dengan segala hormat izin yang mulia memerintahkan saudara jaksa penuntut umum memanggil penyidik pembantu Suyono Wiyanto. Terima kasih yang mulia. Di hadapan majelis hakim, kelima saksi yang dihadirkan mengaku tidak pernah mengetahui penerapan pasal 263 KUHP. Kelima saksi selama menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Utara, penyidik tidak pernah menjelaskan pasal 263 KUH pidana pemalsuan dokumen yang menjadi pokok masalah maupun pasal 167 KUH pidana penyerobotan. 3 yaitu pemalsuan surat KUHP, tetapi cuma 167 ayat 1 penyerobotan. Benar demikian? Maaf. Ada pemalsuan. Baik. Nomor pasal saya kurang. Baik. Tapi- Iya. Kalau demikian diperlihatkan kepada saudara saksi. Maju dulu di sini. Izin yang mulia. Diperlihatkan kepada saudara saksi diperiksa dengan dasar laporan polisi dan pasal 167 KUH pidana. Coba di mana pemalsuan yang 263 yang saudara saksi bilang tadi? Nah, di sini dulu. Ini 167. Baik. Ya, stop dulu. Rudi Gunawan. Apakah Pak Dharma Gunawan, ayah saudara saksi, masih memiliki istri? Ataukah sudah meninggal? Masih. Apakah ayah saudara saksi memiliki anak selain dari saudara? Ya. Kalau demikian, siapa yang memberikan surat kuasa kepada saudara saksi untuk mengajukan laporan? Bapak saya. Bapak, saudara saksi. Tahukah saudara saksi bahwa tanah ini perolehannya dari bapak saudara atau diperoleh dalam keadaan suami istri? Yaitu ketika ibu dan bapak saudara masih terikat dalam hubungan perkawinan. Masih terikat dalam perkawinan. Apakah selain kepada saudara saksi, adakah diberikan surat kuasa kepada anak-anak yang lain? Tidak. Tidak. Kalau demikian, apakah surat kuasa yang diberikan kepada saudara saksi terlampir dalam berkas perkara? Saya tidak mengerti. Pemalsuan surat. Apakah dari keterangan saudara saksi ini ada bincang-bincang dengan saudara jaksa penuntut umum tadi sehingga memasukkan keterangan ini? Tidak. Karena saya lihat berbeda dengan fakta yang ada. Itulah. Pertanyaan kami penegasan. Kalau demikian, apakah penyidik Polda Sulut, apakah ketika memeriksa saudara saksi menjelaskankah pasal yang tercantum dalam berkas atau berita acara pemeriksaan ini? Saya tidak. Sekali lagi, dari mana pandangan saudara saksi? Jujur aja, mengatakan bahwa ada pemalsuan. Perbedaan fakta dengan kenyataan yang dilakukan oleh Yang mulia, mohon tahan saksi ini memberikan sumpah palsu sebab di dalam berkas berita acara pemeriksaan tidak pernah ada pasal 263 KUH pidana. Yang ada di dalam berkas atau berita acara pemeriksaan sebagai pelapor di sini tidak bicara dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan pertanyaan nomor 18, tidak pernah bicara tentang adanya pemalsuan. di mana saya? Ya, saya tidak. Iya, di dalam berita acara pemeriksaan saudara pada tanggal 17 Maret 2025
Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 18 tidak pernah ada kata dan kalimat pemalsuan. Dari mana berangkat bahwa saudara saksi mengatakan ada pemalsuan? Karena fakta yang ada. Kami minta kepada Yang Mulia mengingat jangan sampai sumpah palsu saksi pelapor. Kiranya saksi pelapor ditahan Yang Mulia. Sebab dalam berkas perkara ini seluruh berita acara dari saksi tidak pernah ada yang pasal 263 KUH pidana tentang pemalsuan. Berikut juga dari laporan polisi, SPDP, penyitaan, sama sekali dalam berkas perkara di sini dari tidak pernah ada. Yang ada kami sampaikan pemalsuan 263 hanya di dalam resume dan hanya dalam sampul. Makanya dengan segala hormat dan izin, kiranya Suyono Wianto, penyidik pembantu, dengan segala hormat, Yang Mulia memerintahkan saudara jaksa penuntut umum untuk hadirkan kami ingin diperiksa yang bersangkutan. Ya, jadi begini, nanti setelah saksi-saksi habis diperiksa semua, majelis musyawarah, apakah perlu kita memanggil saksi yang bersangkutan atau tidak setelah majelis musyawarah? Baik. Tapi saksi kita periksa selesai dulu. Baik, Yang Mulia. Karena memang yang buat berita acara itu adalah penyidik yang bersangkutan. Baik, Yang Mulia. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Berkas perkara kami tidak ada dapatkah diperlihatkan sebab ini menyangkut mengenai legitima persona standing judicio. Mohon diperlihatkan dulu surat kuasa. Ada? Ada yang ada. Izin Yang Mulia kami lihat. Dokumen yang kami berikan sama pihak, tak semua. Loh, kalau begitu coba diperlihatkan Ibu Jaksa. Apakah ketika saudara saksi saya turuni menerima kuasa, ternyata perolehan tanah sertifikat inkasu, yaitu sertifikat SHGB nomor 3864 adalah perolehan harta bersama dari ayah dan ibu saudara. Apakah saudara-saudara saksi, kakak beradik melakukan protes kepada saudara saksi, atau surat kuasa itu dibuat secara sembunyi-sembunyi? Pertanyaan yang Bapak ajukan beliau, karena kita suratnya SHM bukan SHGB. Saudara saksi kami tidak mengatakan, saudara yang keliru bukan kami. Pertanyaan kami jelas. Apakah ketika saudara menerima surat kuasa, saudara juga bertindak sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa itu atau cuma saudara sendiri? Saya sendiri. Baik. Kalau demikian, tahukah saudara saksi bahwa surat kuasa yang diberikan oleh ayah saksi kepada saudara saksi menyangkut kuasa umum atau kuasa khusus, atau kuasa khusus untuk mengajukan laporan? Kuasa untuk mengajukan laporan. Apakah saudara saksi tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kuasa untuk mengajukan laporan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum seseorang hanya dapat diberikan kepada advokat. Ada sanksi pidananya 5 tahun itu. Tahu nggak? Saya tidak paham. Makanya kami mau lihat dulu itu the special power of attorney atau bersifat umum. Kalau nggak kami ajukan laporan saudara bukan sebagai advokat, seolah-olah bertindak sebagai advokat. Ya begini, mungkin dia kan orang awam, dia tidak bisa menjelaskan. Baik, kami bertanya saja ya, dia untuk kepentingan pembelaan. Terima kasih. Ya, Diperlihatkan dulu. ya, surat kuasa. Kuasa untuk apa ya? Kalian? Izin yang mulia. Ya, sudah. Menunjuk menggunakan kacamata mata. Kami mau tanya. Apakah di dalam surat kuasa khusus ini ada nama terdakwa Margareta Makalo tercantum dalam surat kuasa ini atau enggak?
Siapa yang menerima kuasa? Saya. Terus dikuasakan lagi ke PH saya. Yang ajukan laporan saudara atau? Saya bersama PH saya. Baik. Di dalam surat kuasa the special power of attorney ini tidak ada kuasa substitusi. Nah, kekuatan hukum surat kuasa ini dulu, karena ini menyangkut legitima persona standi judicio. Coba ada nggak kata surat kuasa ini diberikan dengan limpahan atau surat kuasa substitusi? Nggak ada. Nama yang terlapor tidak ada. Terima kasih yang mulia. Saudara dan lawyer saudara menunjukkan surat kuasa ini. Siapa yang tercantum dalam the special power of attorney? Tidak ada nama terdakwa. Bagaimana di dalam laporan polisi harus tercantum nama terdakwa? Dasar apa saudara membayangkan ada peristiwa pidana dan terdakwa sebagai pelaku? Dari mana? Surat kuasa nggak ada. Apakah diarahkan oleh penyidik? Tidak. Tidak diarahkan. Untuk surat kuasa ini jadi catatan yang mulia. Ya, kita catat di literatur ya. Selanjutnya, saudara saksi. Ketika saudara saksi sebagai pelapor dengan dasar surat kuasa yang tidak ada nama terdakwa, tidak ada pasal yang tercantum, tetapi saudara diperiksa dengan dasar 167. Tahukah saudara saksi bahwa terdakwa Margareta Makale pada tahapan penyidikan tidak pernah ditahan karena yang diperiksa adalah 167 KUH pidana, dalam hal ini adalah penyerobotan? Tahu tidak? Tidak tahu. Kalau saudara saksi tidak pernah tahu, apakah saudara saksi dan atau penasehat hukum saudara saksi, apakah Anda menghubungi jaksa penuntut umum untuk menitipkan pasal 263 supaya klien kami terdakwa Margareta Makalo ditahan dengan dasar pasal titipan cangkutan di sini? Saya tidak tahu. Kalau demikian, Maaf. Kalau demikian, saudara tidak tahu, jangan berangkai dulu. Kalau demikian, apakah saudara jaksa penuntut umum Anda memberitahukan kepada saudara saksi sebagai pelapor bahwasanya akan dipasang pasal 263 di dalam dakwaannya? Saya mendengar. Mendengar. Apa pendengaran saudara? Siapa yang menyampaikan? Lewat PH saya. Nah, apa yang disampaikan oleh PH saudara? Yang akan melanjutkan perkara ini. Yang mulia, karena ini temuan dalam persidangan, kiranya PH yang bersangkutan dengan segala hormat karena perkara pidana adalah material overheats, jadi catatan dan permintaan kami kiranya dapat diajukan sebagai saksi karena ini material overheats. Catatan yang mulia, kami lanjut, saudara saksi. Coba ceritakan di dalam persidangan mulia yang terhormat ini, apa PH saudara sampaikan? Bahwa kami sudah bertemu dengan jaksa penuntut umum, bahwa jaksa penuntut umum menitipkan pasal 263, terus sponsor untuk penahanan kepada terdakwa, apakah saudara yang memesan? Saya tidak mendengarkan. Setelah saudara tahu dalam persidangan ini, di dalam berkas perkara, dari pemeriksaan, laporan polisi, sampai bagian terakhirnya, tidak ada pasal 263 yang dipasang terhadap terdakwa ini. Saudara mengatakan itu bahwa mendengar dari penasihat hukum saudara. Apa yang didengar? Coba jelaskan dulu. Karena sesuai dengan perkembangan hasil pemeriksaan terbukti bisa. Tunggu dulu saudara, terbuktinya dari mana? Atau PH-nya saudara? Saya lupa. Kayaknya. Oleh karena itu ralat kata-kata saudara, mau dipertahankan atau kami permasalahkan? Kata terbukti. Oke, itu saudara. Apakah ibu saudara pernah diperiksa sebagai saksi untuk membuktikan keberadaan sertifikat SHM yang namanya SHM nomor 3
3864 ini sebagai saksi dalam berkas perkara ini atau tidak? Tidak mungkin. Nah, kami tanya aja, diperiksa tidak? Tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Apakah saudara-saudara diperiksa juga sebagai saksi? Tidak. Maksudnya, Dalam berkas perkara ini. saudara saya tidak diperiksa karena jauh. Tidak benar. Apakah ada di dalam berkas perkara itu foto atau media atau optik yang membuktikan bahwasanya pelang ini dipasang di dalam pagar saudara atau di luar pagar saudara? Kami punya bukti dan dokumen juga. Ada nggak foto? Ada. Dilampirkan dalam berkas perkara nggak? Kalau dalam itu kita menolak. Sepanjang nggak termaktub dalam berkas perkara kami menolak. Ada nggak diajukan? Harusnya ada. Mohon izin yang mulia Harus. supaya kebenaran materialnya untuk. Apakah saudara merobohkan pelang ini? Tidak. Siapa yang merobohkan? Karena jual. Setelah sekian lama sesuai keadaan dia berusaha. Kalau demikian, apakah dengan keberadaan yang saudara bilang di sini ada palsu dan atau diduga kuat ada palsu menimbulkan hakka dari tulisan ini kepada sertifikat saudara atau bergeserkah atau terjadi perubahan terhadap sertifikat 3864 ini akibat dari gambar pelang ini? Dari kepalsuan ini, apakah menimbulkan hak terjadi pergeseran atau terjadi sertifikat berkurang karena dari pihak saudara atau apa yang terjadi? Ya, pada satu saat nanti karena ini ada Tunggu dulu. Dari 3864 di sini, dari pelang yang ada di sini, ada berkurang semeter enggak pada saudara? dia menyebutkan tidak. Baik, kami jawab. Kalau demikian, apakah saudara saksi bisa menjelaskan keberadaan perolehan dari SHM 3864? Apakah diperoleh karena pewarisan turun-temurun? Apakah diperoleh karena jual beli? Apakah diperoleh karena dibeli di lelang? Atau dengan cara apa perolehan ini? Itu bisa memilih. Oh enggak, saudara kami tanya dulu. Ya dibeli. Bapak saya bukan saya yang membeli, Pak. Bapak saya. Saya tidak membeli. Baik, karena saudara bukan pembeli, bapak saudara yang membeli, bisa dijelaskan ya? Tahun berapa perolehan itu? Tahun 80-an. Apakah saudara saksi pernah tahu dalam perkara di dalam Taman Sari kami membela kepentingan bersama dengan Pak Hanafi, saudara diajukan oleh pihak Taman Sari sebagai saksi dalam perkara ini? Benar? Itu bukan tidak berkaitan dengan ini. Iya. Benar diajukan? Betul. Dan Bapak yang bertanya ke saya. Iya, tadi bertanya, makanya kami hafal dari kacamata saudara. Kalau demikian, apakah saudara saksi tahu dari tahun 76 bahwa perkara itu nanti dieksekusi pada tahun 2022 dan atau tahun 2023, bahwasanya lokasi tanah yang dieksekusi belum termasuk di wilayahnya Taman Sari? Tahu tidak? Saya tidak paham. Baik. Maksudnya bagaimana? Karena saudara tidak tahu bahwa di lokasi Taman Sari itu belum dieksekusi, tahukah saudara saksi bahwa terhadap wilayah pintu masuk dan areal sekitar dari Taman Sari ini, dia mengajukan Derdenverse, perlawanan terhadap putusan yang berkekuatan mengikat, dan kami, Pak Hanafi dengan saya, bertindak sebagai kuasa dari pihak ahli waris sampai tahapan kasasi. Kami memenangkan perkara dengan Taman Sari. Tahukah saudara saksi bahwa perkara itu sudah inkrafah dan desak berkekuatan mengikat? Tahu nggak? Tahukah saudara saksi bahwa kami akan mengajukan permohonan eksekusi terhadap lahan Taman Sari? Tahu nggak? Tahukah saudara saksi bahwa kami juga akan mengajukan pengukuran termasuk di lahan saudara yang menurut klien kami dan ahli warisnya terdapat overlapping? Tahu nggak saudara? Tidak tahu. Kalau tidak tahu dengan keberadaan ini, siapa sebagai pemilik? Saudara mengatakan saudara sebagai pemilik. Tahukah saudara saksi bahwa keberadaan kata saudara belum ada gugat-menggugat
Baru tahu sekarang. Nah, kalau saudara saksi tahu sekarang keberadaan, mohon izin yang mulia, langsung kepada saksi 4 dan saksi 5. Kalau demikian, keberadaan dari sertifikat yang saudara saksi 4 dan saudara saksi 5 katakan tadi, apakah sertifikat itu bersifat alat bukti kuat atau alat bukti mutlak? Kami lupa bahasanya di ini dari saksi 4 jawab. Kami lupa bahasanya di undang-undang. Siapa yang sarjana hukum di sini? Saya, Kamu sarjana hukum, coba jawab. saya boleh jawab? Ya, Terima kasih. Saya lupa pasalnya. Tapi semoga kalau nggak salah sertifikat itu adalah hak yang kuat. Kalau saya nggak salah, tapi itu ada disebutkan di Undang-Undang 5 tahun 2020. kalau alat bukti yang kuat, mulex istilahnya, apakah sertifikat bisa digugat ketika ada pemilik lain yang mendeklarasikan dirinya bahwa dia memiliki hak di atas tanah itu? Kami nggak masuk ke ranah situ. Enggak, kami bertanya kepada saudara. Ya, izin. Jadi kan Tahu nggak? Kalau pertanyaan Alif ini saya bisa jawab. Enggak, ini bukan pertanyaan ahli. Tahu nggak? Tahunya apa Pak? Maaf. Sertifikat bisa digugat. Bisa. Apakah saudara mendengar bahwa kami akan menggugat sertifikat dari pihak Tidak. saksi 1? Tidak. Enggak. Tidak. Kalau kami menggugat sertifikat, apakah dibatasi oleh DPR bahwa ahli waris punya hak untuk mengajukan gugatan point and point action? Mungkin ini yang mulia, BPN tidak dalam ranah membatasi siapa yang mengklaim kepemilikan. Baik, kalau demikian terbuka dong ya, bisa digugat. Silakan tafsiran dari penasihat. Nah, kami cuma mau tanya. Saya jawab. Ya. Kalau saya salah, Kami tidak mau menafsir untuk tertulis, karena untuk Taman Sari perkaranya sampai Dewan Verset di tahap Supreme Court Mahkamah Agung itu kami menangkan dan kami akan eksekusi. Makanya mohon izin, tahu enggak bahwa kami akan minta pengukuran kepada pihak BPN untuk menentukan status tanah hak dari ahli waris. Tahu enggak? Nah, kalau saudara tahu sekarang, begitu saudara mengetahui kami ahli waris memberikan kuasa untuk menggugat saudara, itu jadi catatan bagi saudara. Saksi 2, saudara di perkara Taman Sari pernah juga diajukan sebagai saksi. Keterangan saudara termaktub dalam putusan-putusan yang ada di situ berbeda dengan yang sekarang. Beberapa putusan dengan Taman Sari itu, saudara tidak berpihak untuk mengatakan keberadaan status hak dari tanah inkasu yang milik hasil eksekusi dari terdakwa ini dihubungkan dengan kepemilikan dari Dharma Gunawan. Di mana keterangan saudara ini? Di situ kan dia disebutkan Pak, dia bersebelahan dengan Dharma Gunawan tidak. Jadi saya hanya memberikan kesaksian yang saat itu menurut saya itu. Saudara sebagai mantan lurah di situ, apakah saudara saksi mengetahui dari pertanyaan-pertanyaan kami tadi, bahwasanya Taman Sari, saudara sebagai saksi sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung Taman Sari kalah? Saya tidak tahu. Iya. Kalau demikian, apakah dari pihak Dharma Gunawan dan Taman Sari ada menitipkan pesan, memberikan arahan, atau menunjukkan lokasi kepada saudara saksi, ini milik dari Taman Sari, ini tanah milik dari Dharma Gunawan? Ada enggak? Kan kemarin saya tunjukin Pak. Kalau demikian, berarti saudara tidak mengerti, tidak tahu terang keberadaan lokasi termasuk batas-batas tanah yang menjadi dasar sengketa, dasar hak. Yang ini Pak ya? Iya. Saya tidak tahu Pak. Sama sekali saya. Cukup itu aja tidak tahu. Kita pindah. Saudara saksi 3. Saudara saksi apa pernah mengeluarkan surat keterangan kepada seorang yang berpangkat Letnan Kolonel Angkatan Darat Jacqueline? Kepada yang ternama Letnan Kolonel Angkatan Darat Purnawirawan Jacqueline Alaida Panese? Ya benar. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa surat saudara saksi keterangan yang dibuat pada tahun 2024 itu sudah beredar di mana-mana? Saya tidak tahu beredar di mana, yang penting saya hanya kasih ke
Ini nggak panas. Bapak ke kantor saudara untuk memastikan apakah saudara saksi, apakah menerbitkan surat kepada kolonel ini apa enggak? Saya ingat ada. Apakah saudara masih ingat kata-kata saudara bahwa surat saudara itu sudah ditarik? Saudara sudah mengatakan bahwa keberadaan surat tersebut jangan dulu dipergunakan. Saya tidak pernah mengatakan ditarik, tapi saya menyatakan itu sudah dicegah, ada pencegahan, tapi ditarik tidak pernah mengatakan. Apa kata dan kalimat pencegahan? Apakah itu artinya dalam tafsiran saudara, dalam pandangan saudara, analisa saudara itu tidak berlaku? Atau pencegahan kami laporkan ke BPN bahwa tidak ada proses selanjutnya itu sampai ada hukum yang mengikat, putusan hukum yang mengikat. Apakah kami melakukan atau ahli waris melakukan eksekusi liar? Dari Taman Sari mencegah agar tidak ada pengurusan lanjut atau surat tersebut karena ada surat dari kami kelurahan tidak bisa lanjut surat tersebut. Setelah saudara saksi mendengar pertanyaan kepada saksi satu tadi bahwa der dan verset atau perlawanan dari Taman Sari, dari Taman Negeri Manado, tahap pengadilan tinggi DKI Jakarta, Pak, tahap pengadilan tinggi Manado, sampai ke tahap Supreme Court Mahkamah Agung, bahwa der dan verset perlawanan dari Taman Sari ditolak. Dan pemenangnya adalah ahli waris dari makanan ini, termasuk dari terdakwa ini. Udah tahu? Belum tahu. Setelah mendengar dan tahu dalam persidangan yang mulia ini, apakah saudara tahu juga bahwa dari pihak ahli waris akan mengajukan surat resmi untuk permohonan eksekusi terhadap tanah itu? Belum tahu. Setelah saudara saksi mengetahui putusan-putusan pengadilan yang sudah final, binding, mengikat, apakah saudara menghubungi Taman Sari untuk memastikan lokasi tanah termasuk jadi tanah ini? Mengaruh Pak. Ya, ke Taman Sari. Saya tidak menghubungi Taman Sari karena pihak ahli waris Makalau saja tidak mengetahui 239 di mana patok-patoknya Pak. Itu Pak. Jadi kalaupun mereka mengajukan itu, saya hanya minta begini Pak. Putusan pengadilan kami melihat tetap putusan pengadilan. Tetapi yang kami minta itu pihak ahli waris menunjukkan patok-patoknya, terus ada alas dasar, ada alas haknya. Baik. Saudara saksi, kapasitas saudara lurah, kapasitas saudara sebagai pengukur, atau kapasitas saudara sebagai titipan dari orang-orang tertentu? Tidak Pak. Tidak. Lalu dasar apa saudara bisa memberikan komentar ini? Bukankah tugas pengukuran, tugas untuk penunjukan batas, itu kewenangan mutlak ada pada kadastral dalam ini BPN? Yang pasti Pak, kami menunjukkan kepada pihak ahli waris register yang sesuai dengan yang ada di kelurahan, tetapi gambar yang kami lihat di BPN kemarin yang ditunjukkan oleh kuasa dari ahli waris beda 100% Pak. Gambarnya A ditunjukkan B. Jadi pada saat ini ahli waris pun mau mengajukan surat untuk pembuatan sertifikat, kami tidak bisa Pak, karena secara hukum saja Pak, atau masa yang gambar A mau ditunjukkan gambar B, yang jelas kami juga tidak mau masuk ke Karena saudara saksi sudah dilaporkan, nanti saling membuktikan kita di dalam ini. Karena kami akan sertifikan 5 ahli pidana untuk ini. Pemberitahuan aja. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara saksi ada memegang ukuran terhadap tanah yang dari saudara saksi satu Gunawan ini? ukuran tanah yang mana Pak? Ukuran tanah, pertanyaan kami ukuran tanah yang ada di sini. Sertifikat yang kami pernah lihat yang sebelah teman saya Pak, yang ada masuk ini Pak. Baik, apakah saudara saksi mengetahui bahwa ahli waris dengan kekuatan dasar pembuktian dari dia akan mengajukan gugatan perdata terhadap Gunawan? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Setelah saudara saksi mengetahui dalam persidangan ini, tahukah bahwa yang disengketakan status kepemilikan adalah swivel perdata murni? Saya tidak mengerti bahasa hukum Pak. Baik, kalau tidak mengerti swivel perdata murni, yang disengketakan dalam gugatan adalah sengketa status kepemilikan hak. Gimana lagi Pak? Ini sengketa kepemilikan hak yang kami tahu Pak milik dari Dharma Gunawan berdasarkan sertifikat yang dilampirkan ke kami Pak.
Sertifikat perolehannya sudah dijelaskan tadi. Hak menggugat ada. Dasarnya apa? Legitima persona standi iudicio. Itu mereka akan bertindak itu. Nah, pertanyaan yang paling mendasar satu bagi saudara saksi 3. Apakah saudara saksi sudah turun lapangan untuk mengetahui secara detail, jelas, lengkap dan terperinci keberadaan daripada tanah ini? Terkait register 239, Kita nggak bicara register. terkait tanah yang register 239 Pak, maksudnya kan Bapak tanyakan saya sudah turun lapangan di masalah ini. Sudah banyak kali Pak. Apakah ada bukti kadasteral pengukuran yang dibuat oleh saudara? Di tanah mana Pak? Di tanah terdakwa yang secara ada putusan pengadilan ini. Tidak ada. Tidak ada. Asumsi apa saudara mengatakan? Karena tidak sesuai dengan register yang ada di 239 register kami Pak. Kalau demikian, tahukah saudara saksi bahwa ketika pengadilan mengajukan atau melakukan proses eksekusi untuk yang di Taman Sari itu belum dieksekusi? Tidak tahu. Setelah saudara saksi mengetahui bahwasanya kami akan mengajukan permohonan eksekusi hak terhadap wilayah Taman Sari, bukan tidak mungkin juga terhadap keberadaan tanah yang ada di pasar ini. Dasar saudara berpandangan bahwa itu bukan masuk dalam wilayah mereka. Ada pengukuran resmi nggak yang diterbitkan oleh DPR? Beberapa waktu yang lalu saya yang mengajukan pengukuran resmi, memanggil semua stakeholder yang ada, tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan register kami Pak. Jadi kami tidak melanjutkan, kalaupun ada pihak ahli waris bermohon untuk membuat sertifikat berdasarkan putusan pengadilan, minta maaf Pak, kami tidak bisa melanjutkan karena kami juga takut itu beda dengan register yang Pertanyaan kami bukan itu. Pertanyaan kami jelas. Dena tanah, kartanah, kadasteral tanah, pengukuran tanah itu, apakah ada di tangan saudara saksi? Yang dikeluarkan oleh instansi resmi dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, atau kalau untuk Kabupaten Kota Kanta, Kantor Pertanahan. dengan tanah 239 atas nama John Supit ada sama saya Pak. Enggak, kita nggak tanya Don Supit. Kami tanya dari BPN yang menjadi dasar pegangan saudara atau enggak? Tanah Pak, kami nggak mengerti Pak, kami takut salah menjawab. Tanah yang mana Pak yang ada? Tanah milik dari ahli waris. Sudah enggak? Tidak ada tanah Tidak milik ada. ahli Cukup waris itu dulu. yang gambar. Tapi kalau Syed Makalau apa Johan Supit yang dimenangkan oleh Syed Makalau ada sama kami. Kami tanyakan kemenangan berdasarkan putusan pengadilan. Terus untuk saudara saksi 5 ya. 38. Jadi kita hanya identifikasinya 3864 itu kita sesuaikan di peta pendaftaran itu posisinya sama. Apakah di dalam warga tanah itu ada data fisik dan data yuridis sebagai pendukung? Kita enggak sampai ke bawah. Kalau demikian, Cuma sampai di peta. yang saudara saksi buat identifikasi menurut hukum pertanahan itu wajib harus memeriksa 1. Data fisik, 2. Data yuridis, yang 3 warga tanah. Apakah identifikasi itu sudah dilakukan prosedural baku di BPN yang 3 ini? Kalau prosedurnya Pak, kita memeriksa itu cuma di peta pendaftaran sama aset yang sudah terkomputerisasi. Kalau begitu, konklusi yuridis ipso facto atau kesimpulan yang saudara baca ini hanya di luar saja atau bicara secara umum? Ada data fisik, data yuridis, ada warga tanah. Posisi peta pendaftaran sama posisi yang ditunjukkan di lapangan saja. Itu aja. Enggak mendalami data fisik, data yuridis dan warga tanah. Ya, mungkin kalau itu di BAP di bagian PHT. Berarti cuma keluarnya aja ya. Terima kasih yang mulia, nanti dilanjutkan oleh sahabat saya dan saya. Si mengatakan bahwa sejatinya ketika bukan itu ya pertanyaan tadi rekan kami tadi ya, ketika ada sidang lokasi dalam perkara antara perumahan Taman Sari dengan keluarga Makeleu,
waktu sidang lokasi ketika itu tegasnya saksi ada atau tidak. Tadi saksi masih apa? Ketegasan ada atau tidak. Kami minta ketegasan. Tidak ada. Pengacara saya itu dari mana? Saksi sudah disumpah. Ya. Saksi tadi mengatakan bahwa saksi sempat foto-foto itu. Sempat saya yang foto yang di BPN, Bapak. Di BPN saya foto. Sudah, saksi punya hak untuk menyangkal. Ya. Tadi yang semua. Ya. Itu mau dieksekusi. Putusan pengadilan yang tahun 1976 perkara antara Erna atau apa namanya Erna Makaleu atau alias Nensunan Makaleu, ya itu ya, dengan Seth Makaleu ketika waktu dieksekusi pada tanggal 25 November tahun 2022 saksi ada di lokasi. Dengar ya, saya jawab, saya baca keterangan saksi. Mohon izin yang mulia. Ini keterangan saksi dalam poin 9 di berita acara ini ya. Apakah dasar sehingga Janet Makaleu mengajukan permohonan eksekusi atas lokasi dengan luas 2,3 ya, kurang lebih 2,3 hektar yang terletak di Kelurahan Paniki Bawah lingkungan 1. Jelaskan. Saksi jawab begini. Yang saya ingat dari surat tersebut ada putusan pengadilan lawannya Erna Makaleu, tetapi register desa tertera atas nama suaminya John Supit. Betul itu ya? Jadi Erna ini yang tadi berperkara dengan Seth Makaleu ini, istrinya adalah Erna Makaleu. John Supit, istrinya adalah Erna Makaleu. Johan Supit yang menurut saksi bahwa nama yang tertera di situ itu atas nama John Supit. Iya, yang tertera di sertifikat. Register tanah. John Supit ya. Jadi John Supit ini bahasa keseharian saja kita gunakan. John Supit ini adalah benar istrinya bernama Erna Makaleu atau Nensunan Makaleu. Nensunan. Ya, Erna dan Nensunan. Jadi jawaban saksi ini benar ya, poin 9. Mohon maaf, izin hakim. Waktu itu kan 2005 kita soal upah. Kan 2025, 2022. Iya, 2022. Ini yang saksi di berita acara ini kan bukan 2020. Ini baru 2022. Ya, tanggal 12 bulan Februari tahun 2025. Iya, itu kan sudah lama Pak. Kita sudah menjabat lurah dari 2023. Pertanyaan saya begini saja. Pertanyaan dan jawaban yang saya baca tadi itu saksi benarkan bahwa memang demikian. Iya, tapi kalau isi mungkin Pak. Yang berperkara sedangkan yang perkara ini sebenarnya kita nak lihat juga, nak dikasih kita. Nggak dikasih. Iya, saat eksekusi tidak dikasih sama sekali. Apa yang tidak dikasih? Putusan PPK. Putusan. Iya. Apa itu memang wajib harus dikasih kepada saudara? Nah itu kita nggak tahu wajib atau tidak. Mohon maaf, izin yang mulia. Tapi kita juga kan dari pihak kelurahan ingin tahu lokasi itu yang mana. Pertanyaannya, apakah lokasi yang dieksekusi pada tanggal 25 November tahun 2022 itu lokasi yang saat ini dikuasai langsung oleh pihak keluarga Makaleu? 2022 itu baru turun sama-sama. Iya, makanya saya tanya. Tapi untuk letaknya itu cuma tahu. Hanya mungkin ke keluarga yang lebih tahu kan. Saat itu saya tidak bisa memberikan pendapat, tidak bisa intrusi karena saya hanya
Ya, saksi kan tidak punya kewajiban atau tidak Iya. punya hak untuk berpendapat atau Siap. interupsi dan lain-lain sebagainya dalam kaitan dengan putusan pada setiap manusia. Mohon izin Pak Hakim. Ya saya pikir kalau dia sudah bilang tidak tahu, tidak usah dipaksa lagi. Dia sudah bilang tidak tahu, ya kita memaksa. Enggak, soalnya begini yang mulia. Ya kita tidak bisa memaksa dia untuk harus Iya. tahu. Persoalannya begini, dia tidak tahu tapi dia ganggu. Kalau dia nyatakan sikap bahwa dia tidak tahu, tapi di satu sisi dia mengatakan bahwa dia ada di lokasi. Terus apa ini sebenarnya keterangan saksi yang bagaimana ini? Berarti ada yang bohong ini yang mulia. Ya, tidak apa-apa, nanti kita menilai. Saya pikir saksi semua kan tercatat di berita. Iya, yang mulia itulah yang kami maksudkan. Kalau memang dia tidak tahu, kami tidak akan memaksakan yang mulia. Tapi persoalannya dia ada di lokasi, dia ngaku ada di lokasi. Saat itu di sana, saya kan cuma tanya yang mulia. Kami bertanya, apakah ketika dia di lokasi itu, waktu eksekusi kan dia ada, dia sudah pastikan dia ada. Apakah tanah yang dieksekusi itu sesuai dengan yang saat ini dikuasai oleh keluarga pemohon eksekusi? Ya, saksi tahu tidak ya? Kalau dia tunjuk sana ke sana, kita hanya lihat. Tapi untuk besarannya saya tidak tahu. Tidak tanya soal besarannya. Oke. Tapi penunjukan itu dari mana ke mana, kita nggak tahu. Karena cuma bilang di situ, dia dari jalan Ring Road, Iya. dia tunjuk, kita sampai di sana, di sebelah Manggar apa itu. Baru arah mau ke Transmart, arah lagi yang kita kosong sampai situ. Baru arah Hermina ke sana lagi dia tunjuk. Tapi jalan eksekusi jalan kan? Jalan ya? Eksekusi jalan. Jalan. Terus kami lanjut ya. Saksi pernah lihat bahwa ada bangunan daripada pihak keluarga Mangkulele ini, ada rumah makan di situ, ada yang dibangun di dekat jalur Rijal sini. Itu saksi lihat ada bangunan di sini. Saat itu ada. Saat itu iya. Kalau saya minta Saksi ya. kalau sekarang, Nah, sekarang ada. karena waktu itu mohon izin, siapa yang menang saat itu belum ada. Dan saya pas tidak menjabat lagi, katanya Pak Hakim sudah dimenangkan. Abang kita tahu sini. Ya. Jadi saksi tidak tahu eksekusi itu siapa yang menang. Nanti saudara tahu di sini. Iya, yang sambil kita. Oh begitu. Jadi waktu eksekusi Tapi saudara belum eksekusi tahu. tidak tahu. Tahu, Saya tahu tahu. eksekusi Tapi siapa menang, siapa kalah saksi tidak tahu. saya tahu Pak. Kan ini kan bicara yang lain Pak. Makanya Siap. ini perlu jawab yang berbelit-belit lah. Iya, Pak. Sudah, kita lanjut ya. Oke. Kemudian saksi 3 ya. Sebagai dua. Tadi panjang lebar ditanyakan oleh rekan kami ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan tim. Tadi saudara saksi mengakui ya bahwa saudara pernah mengeluarkan surat keterangan. Surat-surat apa saja yang saudara berikan kepada yang yaitu tuan tanah, Johan Supir, dan orang yang pakai tanah itu saya tidak tahu. Pertanyaan saya, apakah Register 239 yang saudara jelaskan di sini, ya, dihubungkan dengan surat keterangan kepemilikan yang saudara terbitkan atas nama Jacqueline Penese itu? Adakah kaitan dengan surat dan sertifikat itu? Bahasanya begini, apakah surat yang saudara terbitkan 5,9 hektar, 5, sekian hektar, ya, itu sudah termasuk di dalam tanah 239? Karena 239 kami tidak tahu itu termasuk karena tadi Pak saya sudah jelaskan sampai hari ini tidak ada yang mengetahui 239 itu di mana. Sampai hari ini tidak ada yang mengetahui register itu atau patok-patok tersebut ada di mana. Kalau begitu, kami tanyakan. Masih ada kelanjutan. Karena begini Pak,
Ada etiket baik dari kami dan pertengahan kemarin kami mengajukan ke pihak ahli waris. Tetapi ahli waris mengatakan kami tidak ingin menunjukkan. Saya tanya kenapa? Katanya pengacara kami tidak mau menunjukkan. Itu cerita. Yang jelasnya kami sampaikan bahwa batas-batas itu kalian tunjuk sesuai dengan apa yang sudah dieksekusi. Itu. Jadi kami tegaskan untuk apa kalian mau tunjukkan ke sana ke sini ke sana ke sini. Katakan saja di BPN. Dan itu kami berulang kali di BPN kami katakan bahwa kami perlu putusan dan kami punya standar eksekusi. Berita acara eksekusi itulah batas-batas yang makanya ini yang diikuti. Pertanyaan kami. Kalau begitu, persoalan yang menyangkut dengan tanah yang sudah dikatakan dieksekusi yang waktu turun lapangan, itu dalam hubungan, ini di luar konteks yang saudara katakan tadi, bahwa 239 itu sampai saat ini saudara tidak tahu di mana. Saya hargai, lokasi tanya di mana, iya kan? Pertanyaan kami, tanah yang saudara terbitkan surat keterangan atas nama Jacqueline Panese itu, apakah itu sudah termasuk tanah yang dikuasai oleh keluarga Makleo dan ada rumah di atas tanah ini oleh keluarga Makleo? Penunjukan dari JP Makalo, Iya, berarti saudara sudah termasuk di situ ya, yang 5 hektar lebih itu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah bilang 239 Pak, tapi Saya tidak bilang 239 saksi. Saya bilang tadi 239 saya hargai, saksi tidak tahu lokasinya di mana. Makanya saya tanya, apakah yang 5 hektar itu yang saudara saksi terbitkan surat keterangan itu sudah termasuk yang tanah dikuasai oleh? Iya, itu. Gitu kan? Gitu. Oke. Kami ingin ke saksi 4 ya. Saksi tadi kami minta ketegasan. Sebenarnya saksi bukan ahli, tapi kebanyakan yang saksi katakan itu yang ditanyakan oleh saudara jaksa penuntut umum itu mengarah ke ahli, ya. Makanya kami ingin pertegas saja. Tadi saksi pernah mengatakan bahwa putusan pengadilan itu tidak bisa membatalkan sertifikat, ya. Coba. Saya tidak ada bilang putusan pengadilan tidak bisa membatalkan sertifikat. Putusan pengadilan apabila mau membatalkan sertifikat, ketentuannya harus menyebutkan nomornya di amal. Itu harus itu. Dan itu perlu dikawal. Dari bola pada. Oke. Mungkin kami yang salah tangkap, ya. Pertanyaan kami. Mohon yang mulia jaksa penuntut umum untuk menunjukkan bukti sertifikat dari saksi satu, orang tua dari saksi satu. Sertifikat atas nama Ferry Gunawan. Dharma Gunawan. Dharma Gunawan. Yang mulia. Jadi sertifikat ini nomornya 3864 sama-sama sudah lihat atas nama Dharma Gunawan sebagaimana data di sertifikat itu diterbitkan tanggal 21 bulan Juni atau bulan 6 tahun 2007 dengan penunjuknya adalah hak milik nomor 3859 Pandogo. Oke. Saksi tahu bahwa sebelum Apakah saudara saksi tahu bahwa di atas tanah milik dari keluarga Makalo, inkasu dari klien kami terdakwa ini, ada bangunan yang namanya Jago Rica? Satu-satu jawab, tahu atau tidak?
Dia belum bisa saya Pak. Dua, tiga, Dia belum bisa Pak. empat, Kami tahu berhasil berita. lima. Apakah saudara saksi tahu bahwa Jago Rica juga ketika kami mengajukan eksekusi terhadap kemenangan perkara tahun 1976 itu, mereka juga ada mengajukan derdenverset perlawanan dari tahap pengadilan negeri. Kami memenangkan atas nama ahli waris. Pengadilan tinggi sampai ke tahap Mahkamah Agung kami memenangkan. Tahukah saudara saksi 1, 2, 3, 4, 5 bahwa keberadaan kepemilikan dari Syed Makalau yang diwariskan kepada ahli warisnya ini sudah 4 kali melalui uji gugatan perdata termasuk dengan jaminan tersedia yang ada. Tahu tidak? Saya tidak tahu karena putusan belum saya pernah baca. Tidak tahu? Tidak tahu, tidak tahu. Tahukah saudara saksi juga 1, 2, 3, 4, 5 bahwa kami juga Paparan Hanafi and Partners diberikan kuasa oleh para ahli waris untuk mengajukan permohonan eksekusi sama seperti Taman Sari? Tahu nggak? Kami tidak tahu. Setelah saudara saksi mengetahui 4 kali melalui uji gugatan perdata bahwa kemenangan terhadap keberadaan tanah itu, maka satu pertanyaan terakhir. Ketika untuk saksi 4, saksi 5, ketika pemohon akan mengajukan proses eksekusi dan meminta BPN turut hadir di sana dengan peta lokasi dengan dasar dari penunjukan fakta-fakta surat ukur yang ada dimiliki, apakah BPN wajib hadir atau wajib menolak? Izin sesuai aturan ini ya, ada di Permen 16 2021. Porsi kami sebagai apa? Ketika porsi kami diminta untuk mengukur dalam rangka eksekusi, ketentuannya ada. Ketentuannya seingat saya Eksekusi. ya, kan tadi saya sampaikan. Apa BPN hadir dalam porsi untuk pengukuran eksekusi, ketentuannya ada. Salah satu kalau saya tidak salah, itu harus ada yang berbatasan atau apa? Itu tentu ada di Permen 16 2021. Itu jawaban BPN. Permen 16 Tahun 2021. Saya lupa pasal 74B, 47A itu bisa di. Pertanyaan kami kan jelas. Selama ini pengadilan melakukan eksekusi wajib mengundang BPN untuk menentukan status batas hak yang ada. Nah, setelah saudara saksi 4, 5 termasuk saksi 1, 2, 3, 4 mengetahui keberadaan tanah ini 4 kali mengalami kemenangan, termasuk kini dia akan eksekusi. Malah 9 kali kalau kami hitung dari putusan-putusan yang ada. Oleh karenanya untuk saksi 1, pertanyaan kami terakhir bagi saudara. Setelah saudara mendengar pertanyaan-pertanyaan kami, jawaban-jawaban saudara saksi, keberadaan dari sertifikat saudara yang pegang itu bukan merupakan alat bukti mutlak, tapi alat bukti kuat sepanjang bisa dibuktikan keberadaannya dengan kepemilikan ini. Kami menggugat saudara, nanti itu semua ahli waris. Itu closing statement dari kami sampaikan kepada Yang Mulia. Terima kasih. Yang saja unsur esensial dalam surat dakwaan penuntut umum menggunakan pasal 163 dan juga pasal 263 ya, seperti itu. Untuk saksi 5, saudara tahukah dalam perkara ini surat yang dipalsukan itu surat apa? Saksi 4, saksi 3, saksi 2, tidak tahu. Selama saudara diperiksa, saksi 5, 4, 3, 2, selama diperiksa di proses penyidikan, proses verbal, ada ditunjukkan surat tersebut. Kenapa ini saksi? Ini surat yang palsu. Contoh maksudnya, kan tidak tahu dari itu surat yang dipalsukan tidak tahu. Saya tanyakan lagi biar lebih mendalam. Apakah ditanyakan? Kalau tidak tahu surat yang dipalsukan, saksi 5, 4, 3, 2, ini dia surat yang asli,
Ini dia surat yang palsu. Ada nggak digituin? Ada nggak dibuat begitu di penyidikan? Saksi 5. 4. Tidak benar, saya tidak. Itu pertanyaan saja. Singkat saja. 3, 2. Tidak ya? Oke. Sekarang terakhir saksi 1. Ya. Saya bertanya kepada saudara. Saya bertanya karena kami membuktikan sesuai dakwaan. Itulah hukum acara yang saya pahami. Ya. Kami juga memutus sesuai dakwaan. Kami tidak bisa memutus di luar dakwaan. Ya, maka saya bertanya kepada saudara. Waktu saudara diperiksa di kepolisian, apakah saudara tahu surat yang dipalsukan itu surat yang mana? Karena dalam dakwaan ini ada surat yang dipalsukan. Baru nanti muncul menggunakan surat palsu. Berarti kan harus tahu dulu kita apa yang dipalsukan. Gambar. Sebentar. Ada gambar yang dipalsukan. Begitu menurut saudara. Kemudian ada ditunjukkan oleh pihak penyidik kepada saudara, ini gambar yang asli, ini gambar yang palsu. Bapak paham maksud saya? Saya kasih sedikit gambaran. Ya. Ini handphone saya, handphone Samsung. Ternyata ada teman saya juga punya handphone Samsung seri A10 contohnya. Dia juga punya, sama mirip. Tapi setelah dipanggilkan ahlinya ternyata, ya silakan. Yang saya punya ini handphone Samsung seri A10 yang asli menurut ahli. Sedangkan yang teman saya punya sama, dia punya casing warna apa, ternyata itu palsu. Seperti itu. Itulah namanya ada yang asli, ada yang palsu. Karena dakwaan penuntut umum menyatakan surat, berarti itu kan fisik, bukan suatu pernyataan, tapi fisik. Bahasa dakwaannya pasal 263 menggunakan surat palsu, berarti kan ada surat. Saya larinya ke surat yang palsu dulu. Nanti kalau sudah terungkap surat palsu itu, barulah kita bisa mengejar siapa yang menggunakan. Itu pemikiran saya, ya, mengingatkan pasal tersebut. Makanya muncullah pertanyaan tadi kepada saksi 5 sampai 2. Surat yang dipalsukan menurut saksi 1 yang mana? Saudara sebagai ulama, surat yang mana yang dipalsukan? Baliho ini yang dipalsukan. Nah, sekarang pertanyaannya dari sampel yang saya kasih contoh tadi, tentang ada handphone yang asli, ya sama-sama merek Samsung, ya, ini juga, ini asli, ini bukan. Dan juga satu, ya, dari R. Susilo menyatakan dan beberapa pakar hukum menyatakan surat yang palsu itu contoh, ya, ada mata uang 1.000 di dalam surat perjanjian jual beli. Di dalam surat perjanjian jual beli antara A dan B menyatakan harga barang Rp1.000. Tapi tiba-tiba muncul surat yang baru ditulis harga barang Rp10.000. Setelah dipanggil pihak-pihak yang membuat surat tersebut, ternyata mereka menyatakan surat yang benar itu adalah yang harga 1.000. Berarti yang tidak benar yang 10.000. Walaupun suratnya itu hampir sama. Itu hanya pandangan saja. Kita bisa berbeda silakan, tapi silakan. Yang saya mau tanya dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Pada saat saudara diperiksa di kepolisian, saudara saksi 1, apakah ada ditunjukkan kepada saudara oleh penyidik kepolisian ini surat asli, ini surat yang palsu? Ada tidak seperti itu? Tidak. Sekarang pertanyaannya, dalam perkara ini yang saudara laporkan surat palsu itu yang mana? Yang mana yang dimaksud surat palsu? Gambar mana? Coba. Ini. Sekarang saya tanyakan kepada penuntut umum, apakah ini yang disita? Apakah ini bukti otentik dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang? Ini
Ya, jadi hanya berupa foto saja. Kemudian juga disebutkan di Oke, baik, nanti tinggal masing-masing menyimpulkan lah ya tentang surat itu. sertifikat yang mulia, yang gambar tanah yang sebenarnya, tapi yang ditunjukkan sudah berubah bentuk. Makanya Jadi inilah ya, yang sudah dibuat berubah bentuk ini. seperti ini. Iya. Oke. Nah, sekarang Sertifikatnya bukan begini. baik, sekarang pertanyaan kalian kan hanya foto. Ya, nanti masing-masing menyimpulkan, kalian pun juga akan menyimpulkan. Pertanyaannya, mana surat yang dipalsukan? Saksi satu, saudara kan yang dapat surat kuasa dari orang tua melapor. Tadi saudara bilang di polisi tidak pernah ditunjukkan. Ini surat asli, ini yang palsu. Kan begitu. Karena saya tanya kepada saudara di persidangan ini, mana itu surat yang diduga palsu? Nah, mana? Coba Bapak tunjukkan mana? Yang ini yang disita. Nah, sekarang apakah ini yang aslinya? Tunjukkan kepada saya mana pembandingnya yang dikatakan dipalsukan. Ya. sertifikat yang ada di saya, tapi berbeda. Ini kan, ya, ini juga, ya, dan ini berbeda dengan yang harusnya eksekusi seperti ini. Sesuai dengan ini, folio nomor 239 itu tergantung dalam eksekusi. Mereka memakai eksekusi dengan surat ini, bukan folio ini. Sementara folio ini, tidak sesuai dengan keadaan lapangan yang ada sekarang. Palsu. Ya. Yang surat palsunya aslinya yang mana menurut saudara? Yang disertifikat. Ini palsunya. Nah, ini kami ini dijadikan bukti Pak ya. Majelis tidak pertimbangkan sesuatu bukti surat yang tidak dijadikan bukti. Ya. Nah, jadi yang mana? Yang ini yang asli, yang disertifikat. Ini enggak, ini menurut saudara ini yang palsu. Ya, oke. Sekarang saya tanya, apakah ada di dalam kertas ini tertulis sertifikat nomor 3864? Ada enggak di gambar ini? Ada enggak? Hanya gambar saja. Tapi tidak ada tercantum di sini adalah sertifikat atas nama bapak saudara. Tidak ada kan di dalam sini? Tidak ada ya? Silakan dulu. Tanah atau pemalsuan surat atau dua-dua? Dua-dua ya? Sudah serobot karena berita yang ada di dalam apa ini baliho ini tidak benar. Jadi saya Saudara pergi lapor ke polisi atau dan mau Gunawan? oh saya Kalau saudara pergi edukasi kuasa pergi lapor. iya. Terus dari BPN kita mau tanya mengenai sertifikat ini terbit tahun 97 ya. Waktu ukur itu 2007 ya, sorry 2007. Waktu ukur itu kan dikasih waktu berapa lama dulu untuk ada yang keberatan atau tidak? Berapa lama itu? Setelah ukur sampai jadi sertifikat. Itu pemisahan ya. Oh ini pemisahan. Pemisahan dari SM3 dan SM85. Ada tunjuknya yang kayak gitu. Sampai sekarang ada yang keberatan mengenai tanah itu? Sampai kami diperiksa di Polda tidak pernah ada keberatan, tidak pernah ada permohonan pembatalan yang sebagainya. Sampai setelah pasang baliho itu baru ada masalah itu saja. Cuma ada masalah. Oh, setelah pasang baliho itu. Ya. Yang kasih turun baliho itu Alam. ya? Karena saya Waktu saudara lapor ke polisi itu baliho sudah turun atau belum? ada. Masih ada? Masih ada. Apakah polisi yang datang turunkan baliho itu? Bukan. Ini sudah. Karena balihonya sudah lama. Terus waktu itu ada angin barat sekitar kayaknya akhir-akhir tahun ya. Pertengahan tahun. Kapan ya yang ada angin-angin itu? Baliho ini jatuh. Baliho kita yang sudah lama di belakang pun juga jatuh. Tapi sewaktu jatuh, udah rubuh. Saya kan tidak mungkin ambil balihonya ini. Kita konfirmasi ke terdakwa. Terdakwa bisa menjawab kira-kira
keterangan dari saksi 1, 2, 3, 4, 5 jawab. Nah, bagaimana keterangan saksi 1 itu betul atau ada yang tidak betul atau tidak betul semua? Oh, ini bukan baliho ini yang saudara pasang lain. Bukan. Bunyinya lain sekali. Lain. Ya. Itu. Berarti terdakwa tidak tahu ini dari mana. Itu. Tahu ini dari Ini yang bukan saudara pasang. Bukan. Udah lain. Lain ya. Kalau umpamanya baliho itu katanya di kipas angin dan di situ itu diseret-seret itu sudah hancur itu. Ini masih baru ini baliho ini. Berarti dicatat dalam berita acara. Nah, terus terdakwa, saksi, bagaimana kalau menurut terdakwa ini bukan baliho yang dia pasang, ini saudara bawa dari mana? Saya serahkan. Jadi begini, menurut saudara baliho itu, nanti kita yang menilai. Ada lagi yang saudara keberatan? Yang saya keberatan gimana masa bikin sertifikat nggak boleh tetangga sudah terbit langsung itu beres karena dari BPN itu harus pemberitahuan tetangga batas-batas pemilik tanah kita dengar wah sudah cari sertifikat banyak sama kita Pak ini menurut saya saat itu dia jual kepada teman saya 900 isi ini dia jual Siapa yang jual? itu Saksi 1. satu-satu jual itu disebut oleh owner taman saya itu Bapak Titus Handoyo di BPN. Saya beli pintu taman sari sama Rudi Gunawan. Sedangkan itu tanah kita yang punya. Sedangkan dia sudah jalan juga tanah kita sertifikatnya 1.500. Tiba-tiba sertifikatnya sudah 2 kali buat. Jadi 1.800 tidak beritahu dengan kita tetangga sudah 1.800 dan dia jual kepada orang Cina baru ini. Oke, jadi intinya keterangannya yang dia berikan saudara bantah. Iya. Nah, ya, nanti bagaimana saudara tetap pada keterangan saudara atau mengikuti dia? Keterangan saya. Ya, nanti kita majelis yang nilai, dia membantah keterangan saudara. Terus yang dari saksi BPN dan kelurahan bagaimana? Keterangannya mereka sudah betul atau ada yang tidak betul? Keterangan lurah ini tidak beres. Tidak beres. Dia satu lurah dia tidak beritahu kepada kita dia bikin sertifikat. Masa lurah begitu? Yang bikin sertifikat bukan lurah, BPN. Tapi yang bikin surat kepemilikan. Oh, maksudnya lurah yang bikin dong. surat kepemilikan. Iya, dia bawa BPN tidak tahu transaksi dengan mereka itu sampai jadi sertifikat. Saya heran tetangga tidak tahu mana sudah ada sertifikat. Sudah beberapa sertifikat yang mereka buat sama lurah. Kita tidak tahu karena kita sudah diambil. Ya, berarti itu antara saksi 2, 3, 4, 5 itu saling berkaitan ya. Iya, Nah, bagaimana para saksi 2, 3, 4, 5 bertetap pada keterangan saudara atau mengikuti dia bahwa dia intinya tidak tahu menahu tiba-tiba sertifikat keluar. Iya. Tetap pada keterangannya supaya kita jangan saling bantah. Nanti majelis yang menilai karena ada tercatat di berita acara semua ya. Ya, begitu ya. Ibu terdakwa, jadi kita sudah catat keberatannya ibu terhadap keterangan saksi semua, nanti kita menilai ya. Iya, oke. Oke, saksi bisa. Di penghujung persidangan, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terdakwa Margareta Makaleo untuk menanggapi kesaksian kelima saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan. Terdakwa membantah kesaksian para saksi termasuk membantah baliho yang dijadikan barang bukti dalam persidangan. Menurut terdakwa, baliho yang dipasang di lahan sengketa bukanlah miliknya. Persidangan yang berlangsung selama 6 jam yang dimulai pukul 3 sore sampai jam 9 malam akhirnya berakhir dan dijadwalkan kembali untuk dilakukan persidangan pada Senin depan 15 September 2025. Persidangan hari ini tim kuasa hukum Margareta Makaleo hadir full tim yang terdiri dari Dr. Santrawan Paparang SH MH MKN, Hanafi Saleh SH, Marsano Wowor SH,
Muhammad Faisal Tambi SH, dan Renaldi Muhammad SH. Sedangkan untuk saksi, JPU menghadirkan Rudi Gunawan, saksi pelapor yang dikuasakan dari Dharma Gunawan, Lurah Paniki Bawa, mantan Lurah Paniki Bawa, dan saksi dari Badan Pertahanan Nasional Kota Manado. Silakan diajukan secara berpadu. Nanti kita juga bikin, tinggal dilihat situ kan untuk diambil setelah kita tanda tangan untuk supaya bisa berobat. Ini untuk keluar berobat dari pagi sampai sore supaya di situ bisa lah ambil KP di setiap sekitar. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih, Yang Mulia. Sama-sama. Ya, yang terhormat, terima kasih sudah mengikuti persidangan sampai dengan hari ini. Dari pagi sampai dengan malam mendekati jam 9 malam. Tadi itu kami sudah mampu membuktikan bahwasanya keberadaan pasal 263 itu KUHP memang tidak pernah dinyatakan di dalam laporan polisi, berita acara pemeriksaan para saksi-saksi, tetapi cuma nampak itu di resume yang dicangkok ke dalam dan disambul perkara. Sehingga kami berpandangan bahwasanya keberadaan berkas perkara itu adalah berkas perkara diduga kuat palsu. Dan dakwaan diduga kuat adalah dakwaan palsu. Oleh karena itu, sebagaimana minggu lalu kami menyampaikan bersama dengan rekan Pak Hanafi Saleh, klien kami akan mengajukan laporan resmi, baik internal di masing-masing instansi maupun ke Polda Metro, Polda Sulawesi Utara. Setelah itu teman-teman lihat tadi fakta dalam persidangan, pelapor tadi jelas-jelas berdasarkan pengamatan pertama, dia tidak tahu keberadaan kepemilikan daripada tanah klien kami yang sudah 9 kali diuji dalam perkara perdata. Dan Pak Hanafi dengan saya memenangkan perkara itu, termasuk yang Taman Sari, termasuk yang di Jagorica. Nah, keberadaan dari perkara ini wajib dibuktikan status kepemilikan dulu. Makanya kami sampaikan di situ terjadi swiper perdata murni. Sengketa kepemilikan antara klien kami dengan Dharma Gunawan itu wajib harus melalui uji gugatan perdata. Tetapi kami berkeyakinan dalam pendapat hukum bahwasanya ketika kami akan mengajukan eksekusi terhadap Taman Sari yang sudah kami berdua Pak Hanafi menangkan, kita akan mengajukan pengukuran. Bukan tidak mungkin diduga kuat ada tanah-tanah lain yang menjadi ikutan masuk di dalam kepemilikan dari klien kami. Jadi kalau dari keberadaan 5 saksi tadi, tidak ada satu saksi pun yang memojokkan kepentingan hukum, termasuk menguatkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Justru menguntungkan dari posisi terdakwa. Itu dari kami. Nanti Pak Hanafi Saleh tambahkan. Jadi tambahan kami begini. Kita lihat fakta yang diungkap tadi yang menyangkut dengan adanya pasal 263 yang menurut hemat kami bahwa itu adalah pasal siluman. Kenapa kami katakan bahwa itu adalah pasal siluman? Karena fakta jelas sekali. Mulai dibuat LP atau laporan polisi itu oleh pihak pelapor sampai dengan semua produk surat-surat yang sebagaimana sudah kami kemukakan minggu lalu itu, bahwa itu tidak ada satu pun yang menyangkut dengan pasal 263 selain apa yang sudah disampaikan oleh pesan, sampul perkara dan sampul dan resume.
263. Pasal cangkokkan. Pertanyaannya di sini, ketika itu diajukan, dilimpahkan perkara untuk tahap 1 atau untuk P21 oleh penyidik ke penuntut umum, maka penuntut umum selaku jaksa peneliti berkas itu, dia harus mengeluarkan P19, menerbitkan petunjuk bahwa di sini di sampul perkara kok ada, iya toh? Misalnya ada pasal 263. Kenapa Anda tidak memperdalam ini dari mula-mulanya? Nah itu. Kemudian itulah yang sampai kami mintakan lewat majelis hakim yang terhormat tadi dalam persidangan ini, yang Bapak rekan-rekan media juga dengar, ikuti. Kami mohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim agar memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memasukkan atau menghadirkan berkas P19 atau hasil koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum. Di situ faktanya nanti kita lihat jelas. Apakah ada petunjuk P19 tentang 263 atau tidak? Satu. Kedua, sudah disampaikan oleh rekan kami tadi, Pak Sandrawan Paparang, itu diminta juga kepada yang mulia majelis hakim agar memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan penyidik pembantu yang menangani atau yang menyidik perkara ini. Itu cukup. Jadi sudah cukup, kiranya ini menjadi pembelajaran ke depan. Jangan terjadi Margareta Macaulay yang lain. Kami berdua akan kawal kasus ini. Dan ini fakta dotibius. Berikan kami fakta, kami akan berikan hukumnya. Sudah diberikan hukumnya tadi dalam persidangan. Yakin 101% keyakinan kami bahwasanya klien kami tidak bersalah. Itu dulu. Ada satu lagi yang ingin kami tambahkan. Sekarang dia pasalnya ditambah ya, pasal cengkokan tadi atau pasal siluman tadi ditambah dengan pasal 263. Kalau dia tambah pasal 263, maka semestinya yang lebih awal itu dia tunjukkan siapa pembuatnya. Ayat 1 itu siapa? Digunakan untuk apa? Ya. Ayat 1 siapa? Siapa ini pembuatnya? Kok tiba-tiba dia lompat ke ayat 2? Ini kan aneh. Nah, tapi itulah fakta, dan fakta-fakta ini kami tim penasehat hukum Margareta Macaulay akan mengangkat sampai ke tingkat Kejaksaan Agung nanti. Dan Kapolri. Gitu. Jadi ini kira-kira yang menjadi harapan dari orang susah, orang kecil yang tidak berpunya, Pak Hanafi dengan saya Bella dan rekan-rekan. Sekali lagi, kami pro bono menangani perkara ini, tidak dibayar 1 rupiah pun, tapi karena panggilan moralitas Paparang Hanafi and Partners. Itu dulu ya. Nah, masih banyak nih pelo. Yang 1 1000. Dari Manado, tim melaporkan.